kitab suci Al-Quran itu tiga-tiganya tidak pernah ada yang bertentangan sebagai bukti sebuah kebenaran agama dan sebagai bukti bahwa Al-Quran memang benar-benar firman Allah. Jadi kalau kita mengajak kepada masyarakat untuk ngaji kok belum mau mamanya, diajak sholat juga belum berkenan, belum melaksanakan, itu maka kita harus berusaha menjelaskan sejarah sejak Nabi Adam, ya, semampu kita sampaikan pada orang-orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak beserta ibu-ibu jamaah Masjid Al-Iman Dusun Tepan ya. Bangun Kertoturi yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian sampai syuruk. Kira-kira nanti jam 5:40 ya. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati ya. Di beberapa tafsir Al-Quran itu menjelaskan bahwa kita belajar Al-Quran itu dengan semangat 3 hal ya. Yang pertama yaitu semangat membaca, atau sering disebut dengan qauliyah ya. Jadi kita ini dengan Al-Quran memang minimal itu membacanya itu. Jadi membaca Al-Quran itu minimal. Artinya Al-Quran itu setelah kita baca, sebenarnya kalau kita masih ada waktu, itu lantas kita lanjutkan dengan memahami apa yang menjadi isi kandungannya. Yang kedua namanya kauniyah. Jadi kauniyah. Ketika kita melihat ya, ciptaan Allah ya, itu maka kita lantas bersyukur ya, bersyukur karena seluruh ciptaan Allah itu membuktikan kebesaran Allah. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita semua ini bersyukur kepada Allah. Yang ketiga namanya tarikhiyah. Jadi kenapa dulu sudah ada agama? Pertanyaannya, kok sekarang Allah masih mengutus kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah karena Allah itu memiliki sifat rahmah. Karena ini kasih sayang Allah. Dan agama yang kita anut ini agama yang memiliki sifat kasih sayang. Jadi Allah juga memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Allah menciptakan Rasul ya, juga menjadi rahmah ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Lantas Al-Quran sendiri ini kita baca dalam rangka untuk menumbuhkan kasih sayang kita. Maka dari itu agama itu harus terpenuhi 3 hal ya. Satu, Tuhan itu Allah. Yang kedua, Rasul itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas yang ketiga, kitab suci yaitu Al-Quran. Dan di dalam Islam yang namanya yang Allah, lantas Nabi Muhammad, lantas kitab suci Al-Quran, itu 3-tiganya tidak pernah ada yang bertentangan. Sebagai bukti sebuah kebenaran agama dan sebagai bukti bahwa Al-Quran memang benar-benar firman Allah. Jadi kalau kita mengajak kepada masyarakat untuk ngaji kok belum mau mamanya, diajak sholat juga belum berkenan, belum melaksanakan, itu maka kita harus berusaha menjelaskan sejarah sejak Nabi Adam ya, semampu kita sampaikan pada orang-orang itu. Jadi Nabi itu sering menjelaskan kepada umat manusia, kepada sahabat, ketika memang ada orang yang dijelaskan untuk melaksanakan syariat agama Islam sulit ya. Memang jalan yang ketiga ini harus ditempuh, yaitu dengan jalan apa? Diceritakan sejarah. Itu oleh para ahli dakwah zaman sekarang disebut dengan ya, istilahnya juga tren zaman sekarang. Disebut dengan istilah wisata spiritual istilahnya. Maka dari itu bapak-bapak ibu-ibu juga diharapkan, maka kalau dulu itu orang tua itu mesti kalau mau tidur itu cerita untuk anaknya. Ya ini nek wong biyen diarani dongeng ya ta, dongeng karo anake. Itu kita sekarang ya harus mengarah kepada cerita-cerita di zaman Nabi. Ya saya akan ambil contoh yang mungkin nanti mendekati. Jadi sekali lagi 3 hal tadi kita ingat dulu. Oh ini biar ada kebersamaan ditirukan, biar mboten ngantuk. Nggih. Qauliyah, monggo. Qauliyah. Kauniyah. Tarikhiyah. Ya, jadi ada 3. Qauliyah itu Al-Quran harus dibaca. Yang kedua, kauniyah, ketika kita melihat alam seluruhnya ini, iman kita semakin tambah karena kita yakin ini adalah kebesaran Allah. Yang ketiga, kita belajar dari zaman dulu, ya. Saat Nabi Adam dan selanjutnya, kenapa Islam ini harus ada. Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Dan Allah sendiri memiliki sifat namanya rahmah. Bahkan kalau kita menghafal Asmaul Husna, yang pertama adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, di beberapa kaidah itu menjelaskan begini. Kasih sayang Allah atau rahmatnya Allah itu mendahului murkanya. Artinya Allah itu tidak akan murka kalau manusia itu mboten kebangetan tenan. Nah, orang kebangetan tenan. Dan di zaman dulu dan zaman sekarang beda. Kalau dulu
zamannya Nabi Lut ya, ada kaum laki-laki mencintai kaum laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Itu ketika Allah sudah murka ya, ada gemuruh ya. Geluduk saking serone, orang-orang itu sampai tidak mendengar suara geluduk saking serone niku. Nah, akhirnya bumi ini diporak-porandakan dan manusianya dimusnahkan. Nah, tapi zaman sekarang ini tidak langsung begitu. Walaupun LGBT itu di mana-mana apa? Nomor LGBT gitu. Jadi walaupun di sana ada laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan tidak sesuai dengan fitrahnya, karena agama kita ini agama rahmah, itu tetap orang-orang yang berbuat maksiat itu diberi kesempatan untuk bertobat. Nah, jalan orang-orang itu bertobat itu kita harus berani menceritakan tentang kepada orang-orang yang melaksanakan tidak baik itu. Kita harus ada keberanian untuk bercerita tentang zaman dahulu, yaitu tarikhiyah itu. Zaman dulu kita ceritakan. Dan kalau anak-anak memberikan ajaran agama memang lebih senang dengan model cerita-cerita. Maka kalau jadi orang tua, ya bacaannya itu sejarah Nabi ya. Dan Nabi sedikit bisa menceritakan kepada anak-anaknya. Sehingga nanti kalau mau tidur, apalagi ibu ya, ini kaum ibu sedang mendapatkan sanjungan. Ternyata ibu-ibu itu kalau diserai duit betul-betul bisa ngirit. Bisa apa? Ngirit. Maka bapak-bapak jangan khawatir kalau menyerahkan uang kepada siapa? Istrinya. Yakinlah istri panjenengan luwih ngirit dibanding panjenengan. Wah, nek ana wong putri kok boros ya, kuwi ana sing kleru niku, ana sing kleru. Wonten sing kleru niku. Jadi wanita itu katanya pepet tenan, duwene meng beras karo kambil, ora ana liyane, serai 10.000 jadi rampung sedina. Gaweke napa, Pak? Gaweke bubur karo loncom rampung jarene. Dan itu katanya tidak mungkin terjadi kalau laki-laki. Nah, maka dari itu pesan kula, wahai kaum laki-laki, jangan pernah khawatir kepada istrimu tentang uang. Yang penting diberikan ya. Berapapun adanya serahkan, yang penting sampaikan apa adanya. Dek, pokoknya sedina iki enenge iki. Piye carane le ngecake? Oh, niku nek wong putri saged niku. Siap, Pak. Terus ya. Terus manta aji gitu. Seneng mahburi ngopek godhong kates gitu. Di rajang gitu. Terus gawe kayak gudangan itu bisa selesai. Nah, maka dari itu ya ini di Republik Indonesia ini sekarang kita harus kembali lagi mempercayakan ya kepada kaum wanita tentang penggunaan uang terkait dengan masalah makan ya, terus makan. Ya, sekedik kula selingi nggih, sedik kula selingi. Iki nggih selingan sithik. Saya pernah ikut kajian ya, Pak. Mungkin di YouTube juga ada. Ustadz Adi Hidayat ya. Bagaimana seorang laki-laki itu mempercayai kepada seorang perempuan ya. Di dalam bahasa Arab, wanita itu sering disebut dengan mar'atun ya, mar'atun. Nah, kalau cermin ya, cermin atau pengilon itu sering disebut mir'atun, mir'atun. Hurufnya sama. Hanya yang satu dibaca mar'atun, yang satu dibaca mir'atun. Ya, ini cerita dikit aja. Ini enggak iso nggo cerita sing apik maksudnya.
untuk cerita yang bagus. Maka mar'atun dengan mir'atun itu selalu bersama-sama. Jadi maka kalau bapak-bapak melihat istrinya sering bercermin, itu sudah betul. Sudah betul. Maka kalau di tas wanita itu ada 3 cermin, itu tidak apa-apa. Ada 3 cermin. Ono sing neng HP, ono sing pengilon cilik, terus ono pengilon sing rada gede. Ya, itu jangan dilokke. Memang wanita itu setengah jam pisan itu bercermin. Wis bingung Pak, nek wong putri iki nek itu sebenarnya pengen ngecek alisku ki isih ono ora to ya. Pengen gitu sebenarnya. Jane iringku ki disawang garwaku ki isih wangun apa? Ora. Ingin meyakinkan saja. Oh, kan saya tahu kesenangan suamiku kan pipiku merah. Pengen ngecek. Kok merahnya sudah hilang? Berarti harus siapa? Ditambah. Cuma begitu sebenarnya. Ingin meyakinkan masih pantaskah saya untuk menemui suamiku dengan wajah seperti ini. Ngoten nggih Bu nggih? Ngoten nggih Bu nggih? Wah, ngoten ta Pak? Terus. Jadi berbahagialah punya suami, istrinya rajin apa? Bercermin. Ya setengah jam pisan. Tuh dicek, ngecek napa niku. Ngecek ya, ngecek. Mula nek ana acara apa? Mantenan nika, nek ibu-ibu ki antarane maem karo foto ki disikekne napa? Foto nggih. Foto dulu yang penting, foto dulu. Maem keri. Pepete rakumanan ki ra apa-apa, sing penting wis napa? Wis foto nggih, itu beda ya. Saya pernah takziah di satu tempat. Dilalah saya juga membawa istri, teman saya itu juga membawa istri. Habis mensolatkan jenazah itu ternyata di depan itu woncone saukai. Saya dengan laki-laki yang bareng tadi wis ketuk parkiran rampung. Ibu-ibu ki nek ra entuk 3 entuk 4 gean gitu. Monggo sing kudu disalami 20. Gitu. Ayo le ngenteni meh 10 menit ki pokoke kudu sabar. Sebab wong putri niku nek pedhuk kancane mau wis macak ta. Nah iki salaman. Pipine maju seret. Pipi kiwa napa? Maju seret. Bar kuwi cerita. Salaman, pipi kanan apa? Maju, pipi kiri apa? Maju, terus apa? Cerita. Aduh, wih dawa Pak. Dan sebagai suami harus sabar. Pokoknya salaman sing kakung entuk 20, sing putri entuk 3. Nggih, entuk 3. Kuwi ngoten-ngoten niku kudu sabar karena wanita iki le macak mau ki, kuwi mau Pak. Macak iki penting. Pengen pipine digathukke karo pipine sinten? Kancane niku mau penting banget. Nek wong kakung kan buantere ra elok. Nah terus ibu-ibu nek jenengan kocone tiba gitu bentret dadi 12. Bentret dadi 12. Isih kena dienggo ngilo. Masih bisa ta? Tetapi hasil pantulannya tidak seindah sebelum apa? Belum pecah. Itu yang perlu dipahami. Itu ternyata ada maksudnya bapak-bapak. Bapak-bapak jangan sekali-kali menyakiti hati seorang wanita. Maksudnya istri nih. Menyakiti itu salah satunya ngapusi. Ngapusi. Keng pundi Pak sekolor maka saka kidul niku ngapusi niku. Lah niku nggih ta. Itu karena apa? Wanita itu kalau yang tidak mudah memaafkan, mohon maaf nggih. Wanita kalau yang tidak mudah memaafkan itu nanti dienggo ngilo ki wis ora kaya nek isih napa? Urung pecah. Kalau panjenengan sami jangan sok menyakiti hati wanita. Kalau pernah menyakiti segera disembuhkan. Karena apa?
kalau tidak segera disembuhkan, engko disawang ki beda karo nalika durung dinapa disakiti. Tetapi menurut informasi, kalau wanita-wanita di negara kita Republik Indonesia ini, wanita-wanita yang memang gemar, senang memaafkan kesalahan siapa? Suaminya. Tepan lan sak kiwa tengenipun kakunge kleru sithik-sithik ra nggih, pun di ngapura kabeh to nggih Bu nggih. Alhamdulillah, wis ngapura Pak. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wa hdina subulas salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini ndongane garwane sing nembe napa niku? Angel. Terus diterjemahke, ya Allah, satu padukanlah antara hatiku dan hati istriku. Kula kan maca rada seru ten sampinge sinten? Istrine bar tahajud. Let rong sasi, kula dikabari. Let rong sasi kula dikabari tangga kula sing riyen ngejak niku wis beres Pak. Alhamdulillah. Mula kadang-kadang donga ki sing rada seru Pak. Istrine ben apa? Ben mendengar dan sebagainya. Nah, nyuwun pangapunten. Ibu-ibu hormati ya. Selanjutnya Nabi juga sempat diuji di Mekah dengan diberi apa? Ada orang Mekah ini ngenyek Kanjeng Nabi rata tanggung-tanggung, mengambil tanah, dibasahi, diletakkan di mana? Di kepala Kanjeng Nabi. Nah, itu sampai begitu. Nah, 4 hal inilah yang akhirnya menjadikan Allah berkenan memerintahkan Nabi dengan peristiwa apa? Isra Mi'raj. Nah, cerita-cerita seperti ini penting bagi orang tua, diceritakan kepada generasi, termasuk kepada masyarakatnya dengan harapan untuk bisa mengagamanya. Karena apa? Beberapa ahli tafsir mengatakan mengajarkan agama itu satu bisa dengan qauliyah, dibacakan Al-Quran. Yang kedua dengan melihat ciptaannya ini kita syukuri, kita yakinkan bahwa semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Yang ketiga dengan cara diceritakan tentang peristiwa-peristiwa zaman dulu yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Nyun ngapunten pun mak biar berarti pun pada. Mangkatan rumiyin benjang saged kita sambut malih wonten galap kang sulipun atur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.